Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, khususnya siswa-siswi kelas 11 IPS SMA Setiabudi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan pembelajaran secara tutorial karena belum bisanya kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka diakibatkan masih berlangsungnya pandemi dari COVID-19 ini di Kabupaten Bangka, khususnya di Sungai Liat. Baiklah anak-anakku kelas 11 IPS, Bapak akan memberikan pembelajaran secara tutorial mengenai bab 1, yaitu materinya tentang pendapatan nasional untuk siswa kelas 11 IPS. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua, menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Adapun materi pembelajaran tentang pendapatan nasional ini meliputi yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua, konsep dari PDB, PDRB, PNB, PN atau NI, PI, dan DI. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seseorang atau perusahaan yang digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Komponen-komponen dari pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional ini meliputi yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP ataupun Produk Domestik Bruto atau PDB. Yang kedua adalah Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Yang ketiga, Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN. Yang keempat adalah Net National Income atau NNI atau Pendapatan Nasional Neto. Yang kelima adalah Personal Income atau PI atau Pendapatan Perseorangan. Yang keenam adalah Disposable Income atau DI atau Pendapatan Bebas. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP ataupun PDB. GDP atau PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga negara asing dalam periode tertentu. Jadi dalam hal ini, PDB melandaskan pengukurannya pada nilai produksi yang terjadi dalam sebuah negara tanpa memperdulikan dari mana warga negara tersebut berasal. Yang kedua adalah GNP atau PNB. GNP atau PNB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dalam hal ini yang dihitung dalam PNB adalah
nilai produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Adapun rumus untuk menghitung besarnya nilai GNP atau PNB sama dengan GDP atau PDB ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri dikurangi dengan pembayaran neto terhadap luar negeri. Berikutnya adalah NNP atau PNN. NNP atau PNN adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi dengan penyusutan atas barang-barang modal. Adapun rumus untuk menghitung besarnya nilai NNP adalah GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Berikutnya adalah Net National Income ataupun pendapatan nasional neto PNN. NNI ataupun PNN adalah nilai bersih dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini, rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Berikutnya adalah personal income (PI) atau pendapatan perseorangan. PI atau pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari besarnya nilai PI adalah PI sama dengan buka kurung NNI ditambah transfer payment tutup kurung dikurangi buka kurung iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah dengan pajak perseorangan tutup kurung. Berikutnya adalah disposable income atau DI atau pendapatan disposable. DI atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumus untuk menghitung besarnya DI adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak perorangan atau pajak langsung. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan contoh soal bagaimana kita menghitung besarnya komponen nasional. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui data keuangan negara X dalam triliunan rupiah adalah sebagai berikut. GDP atau PDB-nya yaitu sebesar 1.500, pajak langsungnya yaitu sebesar 260, pajak tidak langsung sebesar 60, laba ditahan sebesar 200, pembayaran transfer sebesar 160, asuransi sosial sebesar 40, penyusutan barang-barang modal sebesar 150, nilai GNP-nya sebesar 1.450. Jadi berdasarkan data di atas kita diminta untuk menghitung besarnya disposable income atau DI. Adapun cara penyelesaian untuk menghitung besarnya DI itu adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yang harus kita carikan sebelum kita menghitung besarnya DI yaitu mencari besarnya nilai NNP, di mana rumus dari NNP tersebut adalah GNP dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal. Nilai GNP sesuai dengan contoh soal yaitu sebesar 1.450 dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal juga yang sudah diketahui dalam soal yaitu sebesar 150. Berarti besarnya nilai NNP yaitu 1.300. Langkah yang kedua, setelah kita bisa menghasilkan nilai NNP, maka kita mencari besarnya nilai NNI, di mana NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung.
NNP yaitu sebesar 300 sesuai dengan perhitungan yang kita dapatkan pada langkah yang pertama, dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung sebesar 60, berarti besarnya NNI yaitu sebesar 1.240. Langkah yang ketiga adalah menghitung besarnya PI, di mana rumus dari PI sama dengan buka kurung NNI ditambah dengan transfer payment tutup kurung dikurangi buka kurung iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan tutup kurung. Nilai NNI-nya seperti yang telah kita temukan yaitu sebesar 1.240 ditambah dengan transfer payment sebesar 160, berarti besarnya nilai NNI ditambah dengan transfer payment yaitu sebesar 1.400. Dikurangi dengan buka kurung iuran jaminan sosial karena tidak diketahui pada contoh soal, maka dianggap nilainya adalah 0. Ditambah dengan iuran asuransi yaitu sebesar 40, ditambah laba ditahan sebesar 200, ditambah dengan pajak perseorangan juga tidak diketahui dalam contoh soal, maka juga dianggap dengan 0. Tutup kurung. Jadi besarnya iuran jaminan sosial ditambah dengan iuran asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan, yaitu sebesar 240. Berarti besarnya nilai PI yaitu sebesar 1.400 dikurangi dengan 240 berarti sebesar 1.160. Langkah yang terakhir adalah sesuai dengan pertanyaan soal, yaitu kita menghitung besarnya DI, di mana rumus dari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. PI-nya sebesar 1.160, dikurangi dengan pajak langsung sebesar 260, berarti besarnya DI sebesar 900. Metode perhitungan pendapatan nasional. Di dalam metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor di dalam perekonomian. Agar tidak terjadi perhitungan ganda, yang dihitung hanyalah nilai tambah atau added value yang diciptakan atau diproduksi. Ada berbagai sektor produktif yang dihitung berdasarkan pendekatan ini, yaitu antara lain yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada periode tertentu. Adapun rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu NI sama dengan penjumlahan dari W ditambah dengan R ditambah dengan I ditambah dengan P, di mana masing-masing simbol ini memiliki keterangan. Simbol dari NI atau Y merupakan simbol dari pendapatan nasional, simbol dari W merupakan simbol dari upah atau gaji, sedangkan R merupakan simbol dari sewa, sedangkan I merupakan simbol dari bunga modal, sedangkan P merupakan simbol dari laba pengusaha. Yang ketiga yaitu dengan cara pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan,
pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Adapun rumus perhitungan dari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu NI sama dengan C ditambah dengan G ditambah dengan I ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Adapun simbol keterangan dari masing-masing adalah NI atau Y merupakan simbol dari pendapatan nasional, C merupakan simbol dari pengeluaran konsumsi rumah tangga konsumen atau masyarakat, G merupakan simbol pengeluaran pemerintah atau government, I merupakan simbol dari investasi, X merupakan simbol dari ekspor, dan M merupakan simbol dari impor. Baiklah anak-anakku semua, di sini juga Bapak akan memberikan contoh soal mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah komponen pendapatan nasional suatu negara dalam miliar rupiah. A. Sewa tanah yaitu sebesar 1.200.000. B. Upah tenaga kerja sebesar 600.000. C. Bunga modal sebesar 350.000. D. Laba pengusaha sebesar 25.000. E. Pengeluaran konsumsi sebesar 1.200.000. F. Pengeluaran pemerintah sebesar 650.000, G. Investasi sebesar 950.000, H. Ekspor sebesar 1.200.000, I. Impor sebesar 375.000. Berdasarkan contoh total di atas, kita diminta untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Bagaimana anak-anakku semua penyelesaian dari contoh soal tersebut? Inilah penyelesaiannya. Yang pertama, sesuai dengan pertanyaan soal, kita akan melakukan perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan, di mana rumusnya adalah NI sama dengan penjumlahan dari komponen W ditambah dengan R ditambah dengan I ditambah dengan P. Di mana W-nya yaitu sebesar 600.000 ditambah dengan R-nya sebesar 1.200.000 ditambah dengan I-nya yaitu sebesar 350.000 ditambah dengan P-nya sebesar 25.000. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan cara pendekatan pendapatan yaitu sebesar 2.175.000. Yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan pengeluaran, yang mana rumusnya adalah NI sama dengan C ditambah dengan G ditambah dengan I ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Di mana C-nya nilainya adalah 1.200.000 ditambah dengan G-nya 650.000 ditambah dengan I-nya sebesar 950.000 ditambah dengan buka kurung nilai ekspor sebesar 1.200.000 dikurangi dengan 375.000, sehingga jumlah dari C ditambah G ditambah dengan I yaitu sebesar 2.800.000 ditambah pengurangan nilai ekspor dikurangi dengan impor yaitu sebesar 825.000, jadi total nilai pendapatan nasional dengan cara pendekatan pengeluaran yaitu sebesar 3.625.000. Adapun manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu antara lain yang pertama, menilai tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, merumuskan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, membandingkan tingkat perekonomian antar daerah dan antar negara. Yang kelima, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Demikianlah anak-anakku semua, pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang materi pendapatan nasional. Mudah-mudahan pembelajaran tutorial ini dapat memberikan manfaat buat anak-anakku sekalian.
Walaupun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini mempunyai arti buat anak-anakku semuanya. Untuk penugasan, silakan nanti anak-anakku mengerjakan soal evaluasi yang telah Bapak berikan pada tutorial kali ini, dan tugas ini nantinya bisa anak-anakku kirimkan melalui email Bapak ataupun nomor WA dari Bapak sendiri, bisa diminta ke wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu di Kabupaten Bangka, khususnya Sungai Liat, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat buat kita semua.